Pagi itu, matahari bersinar hangat, menembus celah-celah dedaunan di sepanjang jalan kecil kota. Nenek Marni, seorang perempuan tua yang rambutnya sudah seluruhnya memutih, berjalan perlahan dengan tongkat di tangan. Meski umurnya hampir menyentuh 80 tahun, langkahnya tetap tegap, mencerminkan semangat hidup yang luar biasa. Ia mengenakan kebaya sederhana dan sandal jepit usang, membuat siapapun yang tidak mengenalnya akan mengira ia hanyalah nenek biasa. Namun, di balik kesederhanaannya, Nenek Marni adalah sosok yang sangat luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kota itu. Kekayaannya berasal dari warisan keluarga dan bisnis yang ia kelola selama puluhan tahun. Meski begitu, ia tak pernah memamerkan kekayaannya. Rumahnya sederhana, mobil yang ia gunakan adalah mobil tua, dan ia selalu berbaur dengan masyarakat kecil tanpa rasa canggung. Bagi Nenek Marni, hidup bukanlah tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Hari itu, Nenek Marni memutuskan berjalan-jalan di sekitar pasar tradisional. Ia senang menikmati suasana pagi, mendengar pedagang memanggil-manggil pelanggan, dan mencium aroma makanan yang dijajakan di pinggir jalan. Saat melewati sebuah lapak gorengan kecil, ia berhenti. "Pagi, Bu," sapanya ramah kepada penjual gorengan, seorang perempuan setengah baya dengan wajah yang terlihat lelah. Gorengannya wangi sekali. "Apa saja yang tersedia hari ini?" "Oh, pagi, Nek. Ini ada pisang goreng, tahu isi, bakwan. Silakan pilih," jawab ibu penjual itu dengan senyum lemah. Meski senyumnya tulus, jelas terlihat bahwa ia sedang tidak sehat. Wajahnya pucat, dan tangannya bergetar saat mengambil plastik untuk melayani pelanggan. Nenek Marni memperhatikan dengan seksama. Hatinya tersentuh melihat perjuangan ibu itu, yang meski tampak kelelahan, tetap berusaha keras demi mencari nafkah. "Saya beli semuanya, Bu. Tapi tolong bungkuskan sebagian kecil saja. Sisanya biar ibu simpan untuk dijual ke pelanggan lain," kata Nenek Marni sambil menyerahkan uang tanpa menawar harga. Ibu itu terkejut. "Oh, tidak usah sebanyak itu, Nek. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak ini. Tolong diterima, Bu. Anggap saja ini rezeki pagi," ujar Nenek Marni sambil tersenyum lembut. Namun, sebelum ibu itu sempat membalas, tubuhnya tiba-tiba oleng. Matanya terpejam, dan ia jatuh pingsan di depan lapaknya. Gorengan yang sedang ia bungkus terjatuh ke lantai, membuat beberapa orang di sekitar berteriak panik. "Bu, bangun, Bu!" teriak salah satu pelanggan. Orang-orang mulai berkumpul, tetapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Sebagian hanya berdiri mematung, sementara yang lain mencoba menyadarkan ibu itu dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Namun, ibu tersebut tidak merespons. Dengan sigap, Nenek Marni mengambil alih situasi. "Tolong, bantu angkat dia ke mobil saya," katanya kepada beberapa pemuda yang kebetulan lewat. Suaranya tegas, namun tetap penuh wibawa. Seorang sopir yang mengenakan seragam sederhana segera keluar dari mobil tua yang terparkir di dekat situ. "Bawa ibu ini ke rumah sakit terdekat. Pastikan ia dirawat dengan baik. Semua biayanya biar saya yang tanggung," perintah Nenek Marni. "Tapi, Nek, dagangan ibu ini," salah satu warga menunjuk ke arah lapak yang berantakan. "Saya akan menunggunya di sini sampai keluarganya datang," jawab Nenek Marni dengan tenang. Ia mulai merapikan meja, mengumpulkan gorengan yang berserakan, dan duduk di belakang lapak seperti seorang penjual. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpana. Bagaimana mungkin seorang nenek kaya raya yang seharusnya bisa pulang dan menikmati kenyamanan rumahnya malah memilih untuk menjaga lapak gorengan? Namun, bagi Nenek Marni, ini adalah hal yang wajar. Ia percaya bahwa membantu sesama adalah kewajiban, bukan pilihan. Di tengah kesibukannya menjaga lapak, Nenek Marni sesekali tersenyum kepada pelanggan yang mendekat. Ia tetap melayani dengan ramah, seolah-olah ia benar-benar seorang penjual gorengan. Namun, ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang tak terduga sedang menunggunya. Langit mulai sedikit mendung ketika Nenek Marni tetap setia menjaga lapak gorengan itu. Meski angin mulai berhembus dingin, ia duduk dengan tenang, melayani satu dua pelanggan yang datang sambil menunggu kabar dari rumah sakit. Orang-orang di sekitar masih kagum melihat seorang nenek kaya raya yang rela duduk di kursi plastik kecil, mengurus dagangan sederhana. Namun, suasana damai itu berubah ketika dua pria bertubuh besar datang dengan langkah sempoyongan. Wajah mereka merah, mata mereka sayu, dan aroma alkohol menyeruak di udara.
Mereka adalah preman jalanan yang sering membuat masalah di sekitar pasar. Orang-orang yang mengenal mereka segera menghindar, pura-pura sibuk dengan urusan masing-masing. "Hei, gorengan ini punya siapa?" tanya salah satu preman dengan nada keras, sambil menunjuk ke arah lapak. Nenek Marni menoleh dengan tenang. "Punya seorang ibu. Dia sedang dirawat di rumah sakit, dan saya yang menjaganya." Sementara, preman itu tertawa keras, suaranya menggema di sekitar lapak. "Jadi sekarang nenek tua yang jualan. Bagus, kasih kami gorengan. Banyakin." "Iya," katanya sambil menepuk meja dengan kasar. Nenek Marni tetap tenang, mengambil beberapa gorengan dan meletakkannya di atas kertas bungkus. "Ini, silakan dimakan. Tapi tolong, jangan ganggu dagangan ini. Ibu yang memilikinya sedang berjuang untuk keluarganya." Preman kedua mengernyitkan dahi. "Cuma segini." "Hah, kita butuh lebih, nenek. Tambahin semuanya. Kalau mau lebih, kalian harus membayarnya," jawab Nenek Marni dengan suara lembut, namun tegas. Mendengar itu, kedua preman langsung marah. Mereka merasa dihina oleh seorang nenek tua. Salah satu dari mereka menendang kursi kecil di dekat lapak, membuatnya jatuh terbalik. "Berani sekali kau mengatur kami, nenek," teriaknya. Orang-orang di sekitar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu betapa berbahayanya kedua preman itu, apalagi dalam keadaan mabuk. Beberapa mencoba mendekat untuk membantu, tetapi mundur lagi ketika melihat preman itu mulai menggebrak meja. Namun, Nenek Marni tetap duduk dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Wajahnya tetap dingin, bahkan saat preman itu mengancam akan merusak lapak. "Sudah cukup," kata Nenek Marni akhirnya, suaranya sedikit lebih keras, berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya yang kecil tampak kontras dengan postur besar kedua preman itu. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan menahan napas, tidak tahu apa yang akan terjadi. Preman pertama mendekatkan wajahnya ke arah Nenek Marni. "Apa kau bilang? Hah, mau apa kau, nenek tua?" katanya dengan nada mengejek. Saat itulah Nenek Marni melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan gerakan yang begitu cepat dan tidak terduga, ia mengambil posisi kuda-kuda, sebuah sikap yang langsung dikenali oleh mereka yang pernah belajar bela diri. Orang-orang yang tadinya hanya menonton dari jauh mulai sadar bahwa Nenek Marni bukan nenek biasa. "Jangan uji kesabaran saya," kata Nenek Marni dengan nada serius, matanya menatap tajam ke arah kedua preman itu. Preman kedua, yang merasa terhina, langsung melayangkan pukulan ke arah Nenek Marni. Namun, dengan gerakan luas dan penuh keahlian, Nenek Marni menghindar, menangkap tangan preman itu, dan memutarnya hingga preman itu berteriak kesakitan. Dalam hitungan detik, ia menjatuhkan preman itu ke tanah dengan teknik yang sempurna. Preman pertama, yang tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, mencoba menyerang dari belakang. Tetapi Nenek Marni sudah siap, berbalik, melayangkan tendangan rendah yang membuat preman itu tersungkur ke tanah, merintih kesakitan. Orang-orang di sekitar terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Nenek Marni, seorang perempuan tua yang tampak rapuh, ternyata memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Mereka baru menyadari bahwa di balik kesederhanaan dan kelembutan Nenek Marni, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kedua preman itu akhirnya melarikan diri dengan langkah terpincang-pincang, meninggal. Suasana yang kembali hening. Nenek Marni hanya menggelengkan kepala, lalu duduk kembali di kursinya. Dengan tenang, ia mulai merapikan lapak yang sempat berantakan. "Saya tidak suka kekerasan," katanya kepada orang-orang yang mulai mendekat. "Tapi kadang kita harus berdiri untuk melindungi apa yang benar." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum, sekaligus lega. Namun, mereka juga bertanya-tanya siapa sebenarnya Nenek Marni, apa yang membuatnya memiliki kemampuan sehebat itu, dan mengapa ia memilih untuk hidup begitu sederhana. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyebar di antara mereka, tetapi satu hal yang pasti, hari itu, Nenek Marni telah menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan selalu menang melawan ketidakadilan. Setelah kedua preman melarikan diri dengan langkah terpincang-pincang, suasana di sekitar lapak gorengan perlahan kembali tenang. Orang-orang yang tadinya hanya menonton dari kejauhan mulai mendekat, masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin seorang nenek tua, dengan tubuh kecil dan tampak rapuh, mampu mengalahkan dua preman mabuk yang bertubuh besar dalam waktu singkat.
Nek, apa tadi itu? Nenek benar-benar luar biasa. Salah satu pemuda di kerumunan memberanikan diri bertanya. Nenek Marni hanya tersenyum tipis, mengusap tangannya yang sedikit berdebu. Ah, hanya sedikit latihan lama. Tidak ada yang istimewa, jawabnya dengan nada santai, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa. Namun, bagi orang-orang di sekitarnya, itu jelas jauh dari biasa. Kejadian itu segera menjadi bahan pembicaraan. Beberapa orang mulai mengambil foto dan merekam, sementara yang lain sibuk bercerita kepada teman-temannya di pasar. Dalam waktu singkat, nama Nenek Marni kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena keberaniannya yang luar biasa. Dulu saya seorang atlet silat, Nenek Marni akhirnya mengaku kepada beberapa orang yang mendekat. Tapi itu sudah lama sekali, ketika tubuh ini masih kuat dan muda. Sekarang, saya hanya seorang nenek tua yang ingin hidup tenang dan membantu sesama. Kisah masa lalu Nenek Marni mulai terungkap. Di masa mudanya, ia adalah seorang atlet silat nasional yang pernah membawa nama bangsa ke kancah internasional. Ia pernah menjadi juara dalam berbagai kompetisi, mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih kuat darinya. Namun, setelah mencapai puncak karir, ia memutuskan untuk pensiun dan mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Silat bukan hanya tentang bertarung, lanjutnya. Ini tentang disiplin, keberanian, dan melindungi apa yang benar. Saya tidak pernah berniat menggunakan keahlian saya untuk melukai orang, tetapi hari ini mereka memaksa saya melakukannya. Mendengar itu, orang-orang semakin kagum. Mereka melihat Nenek Marni bukan hanya sebagai seorang dermawan kaya raya, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Tak lama setelah itu, keluarga ibu penjual gorengan datang. Mereka menangis haru ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Salah seorang anak ibu itu, seorang remaja laki-laki, mencium tangan Nenek Marni sambil berkata, "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena Nenek, dagangan ibu pasti sudah hancur. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Nenek." Nenek Marni mengusap kepala remaja itu dengan lembut. "Tidak perlu balas apa-apa, yang penting ibu kalian selamat dan dagangan ini tetap utuh. Ingatlah untuk selalu bekerja keras dan menjaga keluarga kalian dengan baik." Berita tentang keberanian Nenek Marni menyebar dengan cepat. Dalam beberapa jam, video aksi heroiknya sudah viral di media sosial. Orang-orang memuji tindakannya, tetapi Nenek Marni tetap seperti biasa, sederhana dan rendah hati. Ia tidak mencari perhatian atau pengakuan. Baginya, membantu sesama adalah bagian dari tanggung jawab sebagai manusia. Namun, dampak dari kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, pihak pemerintah kota mengundang Nenek Marni ke sebuah acara penghargaan. Di sana, ia diberikan apresiasi atas keberaniannya yang luar biasa dan kontribusinya kepada masyarakat. "Ini bukan penghargaan untuk saya," kata Nenek Marni saat menerima plakat tersebut. "Ini untuk semua orang yang berani melawan ketidakadilan, meski mereka merasa kecil dan tak berdaya. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik yang berani bertindak." Setelah acara itu, Nenek Marni kembali ke kehidupannya yang sederhana. Namun, kisahnya terus hidup di hati masyarakat. Ia menjadi inspirasi, bukan hanya karena kebaikan hatinya, tetapi juga karena keberanian dan ketegasannya dalam menghadapi masalah. Hari itu, orang-orang belajar bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang penuh cinta dan niat yang tulus untuk melindungi kebenaran. Nenek Marni, dengan segala kesederhanaannya, telah mengajarkan kepada dunia bahwa kebaikan dan keberanian adalah kekayaan sejati yang tidak pernah habis.